Film dibuka dengan monolog filosofis tentang kemanusiaan yang mencapai langit melalui kebaikan dan kasih sayang. Suasana agung ini segera dipotong oleh realitas kelam Yun Bom. Ia terbangun dari mimpi buruk berulang yang telah menghantuinya selama setahun. Dalam kesendirian kamarnya, ia menyemangati diri dengan pesan pesimis, "Jangan tersenyum." SMA Shinsu diperkenalkan sebagai lokasi yang suram dan terpencil. Koridor dan ruang guru yang berdebu mencerminkan semangat yang lesu. Atmosfernya dibebani oleh rutinitas yang kaku dan obrolan guru-guru yang sinis. Di tengah lingkungan ini, Yun Bom hadir sebagai keanehan yang menyolok. Ia sosok pendiam, selalu berbusana gelap, dan hampir tak pernah berbicara. Kedatangannya dari Seoul ke desa kecil memicu rasa penasaran dan spekulasi negatif di antara rekan-rekan guru. Sekolah bukan hanya tempat kerja, tetapi juga sangkar yang mengurungnya, di mana setiap hari ia menjadi objek gunjingan dan tatapan yang membuatnya semakin terasing. Konflik utama diperkenalkan secara dramatis melalui kedatangan San Jae-gyu yang penuh amarah ke sekolah. Ia menuntut pertanggungjawaban kepala sekolah Hong Jung-pyo yang membatalkan penghargaan bakti orang tua untuk Han Gyul dengan alasan menghina. Anak yatim piatu dianggap tidak pantas menerimanya. Kehadiran Jae-gyu, dengan penampilan fisik dan tatapannya yang mengintimidasi, seketika mengacaukan ketenangan sekolah. Setelah kepergian Jae-gyu, ruang staf sekolah gempar. Para guru saling berbagi cerita-cerita liar dan mengerikan tentangnya. Dia digambarkan sebagai gangster yang sering menghancurkan barang, mengubur sesuatu di malam hari, bahkan disebutkan mampu mengangkat mobil dengan tangan kosong. Setiap gosip memperkuat reputasinya sebagai sosok buas dan tak terduga yang ditakuti seluruh desa. Di malam yang gelap, Bom yang ketakutan mengira Jae-gyu, dengan tatapan kosong dan membawa benda panjang, yang ternyata tongkat satai ayam, akan menyerangnya. Ia bahkan bersiap melapor ke polisi. Konfrontasi tegang ini berakhir dengan kejutan, Jae-gyu hanya mengantarkan satai ayam pesanan untuk Han Gyul. Di dalam rumahnya yang sederhana namun hangat, dinamisasi San Jae-gyu yang sebenarnya terungkap. Suasana tegangnya di sekolah lenyap, berganti dengan kelembutan seorang wali. Ia dengan bangga memajang sertifikat penghargaan bakti orang tua, Han Gyul. Sebuah pencapaian yang sangat ia hargai melebihi medali akademis manapun. Percakapan mereka cair dan penuh kasih, diwarnai gurauan tentang masa kecil Han Gyul. Bom, dengan tekad bulat namun gemetar, akhirnya menelepon San Jae-gyu. Suasana tegang terasa dari kedua sisi. Sementara Bom berbicara dengan formalitas kaku untuk menjadwalkan pertemuan, di latar belakang terdengar keriuhan Jae-gyu dan kawan-kawannya di warung makan. Kontras ini menambah kecemasan Bom. Jae-gyu, dengan nada datar namun penuh tekanan implisit, langsung menawarkan untuk bertemu sekarang juga, memicu kepanikan diam-diam di pihak Bom. Kepanikan menjalar di antara para guru usai janji pertemuan dibuat. Mereka memperingatkan Bom tentang kekerasan Jae-gyu, bahkan menunjukkan bekas luka. Dalam keputusasaan, Bom mencari senjata untuk bertahan. Ia mendapat petunjuk tentang satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Jae-gyu, pemilik warung topoki yang galak. Bom berusaha meniru sikap kasar penjual itu, namun gagal total. Sebagai persiapan terakhir, Bu Seo membawanya ke salon untuk transformasi penampilan. Bom diberi model rambut khas, guru galak Seoul yang kaku, sebuah upaya membangun wibawa artifisial untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih nyata. Di tengah gemerlap Seoul, terungkap subplot paralel. Chai Ijun, seorang pengacara sukses dengan penampilan sempurna dan ambisi membara, tengah mempersiapkan gugatan hukum terhadap seseorang bernama San Jae-gyu. Di ruang kerjanya yang mewah, ia mengungkapkan pada koleganya bahwa ia telah memburu pria ini selama 10 tahun. Motivasinya adalah balas dendam murni atas sebuah pengkhianatan di masa lalu. Setiap detail penampilannya, dasi sutra, sepatu mengilap, adalah persiapan untuk momen ketika ia akhirnya bertemu Jae-gyu, untuk menunjukkan betapa suksesnya hidupnya tanpa pria itu.
Gugatannya adalah umpan untuk menemukan alamat Jae-gyu yang selama ini tak terlacak. Ketegangan mencapai puncaknya saat San Jae-gyu memasuki ruang pertemuan. Namun, kontra ekspektasi, ia tidak datang dengan ancaman, melainkan membawa sebuah tanaman hias dalam pot sebagai kompensasi untuk pot yang ia pecahkan sebelumnya. Gestur tak terduga ini membingungkan Bom dan langsung mengacaukan persiapannya. Meski fisik dan tatapannya tetap intens, tindakannya justru menunjukkan sisi bertanggung jawab dan bahkan sopan santun. Potongan dialog singkat. Ini kompensasi, bukan hadiah. Mengisyaratkan prinsipnya yang kaku. Mereka lalu duduk, dan suasana ruang kecil itu menjadi sangat pengap, dipenuhi oleh segala yang tidak terucap antara kedua karakter. Yun Bom sedang mengajar di kelas tentang kaum sofis yang meyakini bahwa tidak ada standar moral yang universal, sehingga moral dianggap relatif. Di sisi lain, ada pandangan bahwa prinsip moral bersifat absolut. Saat ia bertanya siapa yang mendukung pandangan absolut tersebut, beberapa murid menjawab dengan lantang, San Jae-gyu. Tiba-tiba seorang murid lain mengeluh, meminta agar pot bertuliskan nama San Jae-gyu dipindahkan karena menghalangi papan tulis. Seorang murid menolak sambil bercanda bahwa berkat pot itu wajah murid tersebut tidak terlihat, membuat matanya senang. Murid-murid tertawa dan penasaran bagaimana mereka tahu siapa pemberinya. San Jae-gyu. Ketika para guru merasa terganggu dengan ukuran tanaman pemberian Jae-gyu yang terlalu besar, Yun Bom akhirnya memberanikan diri untuk menyuruh pria itu membawa kembali potnya. Alih-alih merasa tersinggung, Jae-gyu dengan kekuatannya yang luar biasa mengangkat pot tersebut dengan sangat mudah dan justru memaksa Yun Bom untuk ikut masuk ke dalam mobilnya, dengan alasan bahwa sebuah hadiah tidak boleh dibuang begitu saja. Suasana di dalam mobil pun menjadi sangat canggung. Tanpa sadar, Yun Bom terus melirik dan terpaku memandangi otot lengan Jae-gyu yang kekar saat ia menyetir. Namun, Jae-gyu menyadari tatapan itu dan langsung menegurnya, membuat Yun Bom tertangkap basah. Seketika itu juga, Yun Bom menjadi sangat salah tingkah dan berusaha keras menutupi rasa malunya karena ketahuan mengagumi fisik pria yang selama ini ia anggap menakutkan tersebut. Setelah mengantarkan tanaman raksasa itu langsung ke rumah Yun Bom, Jae-gyu menunjukkan sisi lembutnya yang tak terduga. Saat ia mendapati Yun Bom sedang menangis terseduh-seduh setelah menerima telepon emosional dari ayahnya, Jae-gyu tidak tinggal diam. Ia segera bergegas pergi untuk membelikan kopi hangat dan roti manis bagi sang guru. Jae-gyu percaya bahwa makanan manis adalah obat terbaik untuk seseorang yang tengah bersedih. Perhatian kecil namun tulus ini mulai menyentuh hati Yun Bom, membuatnya menyadari bahwa di balik penampilan Jae-gyu yang sangar dan ototnya yang kekar, pria ini memiliki empati yang luar biasa besar terhadap kesulitan yang sedang ia alami. Selama ini, Yun Bom mengira Jae-gyu hanyalah seorang preman yang sering berkeliaran bersama pria-pria seram tanpa tujuan yang jelas. Namun, prasangka itu terpatahkan saat ia mengetahui bahwa Jae-gyu sebenarnya memiliki pekerjaan tetap yang sangat terhormat sebagai staf di sebuah pembangkit listrik tenaga angin yang memiliki pemandangan kincir angin sangat indah. Fakta ini terungkap saat seorang murid memberitahu bahwa Jae-gyu adalah paman dari Hang Yul yang bekerja keras di sana. Yun Bom pun merasa sangat terkejut sekaligus malu karena telah salah menilai tanggung jawab Jae-gyu. Ternyata, di balik kesannya yang liar, pria itu adalah pekerja keras yang sangat diandalkan. Bahkan ia sanggup memindahkan panel listrik raksasa sendirian tanpa bantuan siapapun. Meskipun murid-muridnya sangat antusias untuk mengunjungi pembangkit listrik tenaga angin, Yun Bom berusaha keras mencari alasan logis guna menghindari tempat kerja Jae-gyu demi menjaga jarak. Namun, rencana pelariannya gagal total saat Jae-gyu secara mengejutkan mendatangi sekolah dalam kapasitasnya sebagai wali murid dari Hang Yul untuk memprotes keputusan sang guru tersebut. Dengan argumen yang sangat cerdas mengenai jarak dan efisiensi waktu, Jae-gyu berhasil memojokkan Yun Bom hingga sang guru tidak memiliki pilihan lain. Jae-gyu akhirnya menjebak Yun Bom dengan mengajaknya melakukan survei lokasi berdua saja pada akhir pekan.
Momen ini membuat Yunbo menyadari bahwa ia kini benar-benar terjebak dalam pesona sekaligus tekanan dari pria yang sulit ia prediksi tersebut. Di sisi lain, ketegangan memuncak antara Sejin, siswi ambisius yang selalu berakhir di peringkat kedua, dengan Hang Yul, si jenius santai yang konsisten menjadi juara pertama. Sejin merasa sangat tertekan oleh ekspektasi tinggi orang tuanya yang menganggap peringkat kedua sebagai sebuah kegagalan besar, hingga ia merasa diperlakukan seperti sapi perahan saja. Rasa frustrasi yang mendalam akhirnya membuat Sejin mengambil keputusan nekat untuk kabur ke Seoul demi menghindari tekanan tersebut. Ia berharap bisa menghilang sejenak dari pengawasan orang tuanya. Namun, Hang Yul yang merasa khawatir tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk mengikuti Sejin naik ke dalam bus menuju Seoul guna memastikan teman sekelasnya itu tetap dalam keadaan aman. Saat melakukan survei lokasi pembangkit listrik, Jae-gyu mengajak Yunbo mampir ke sebuah kedai untuk makan bersama. Meski awalnya suasana terasa sangat canggung, Yunbo mulai membuka hatinya dan menyadari bahwa Jae-gyu bukanlah sosok jahat seperti yang ia bayangkan selama ini setelah mendengar penjelasan jujur dari mulut pria tersebut. Jae-gyu akhirnya mengklarifikasi bahwa kehadirannya di kantor polisi sebelumnya hanyalah sebuah kesalahpahaman konyol. Ia terpaksa memindahkan mobil milik seorang warga karena kendaraan tersebut menghalangi jalan mobil pemadam kebakaran yang akan lewat. Sayangnya, niat baik Jae-gyu justru berujung pada laporan polisi oleh pemilik mobil yang tidak terima kendaraannya disentuh, membuktikan bahwa tindakan kasar Jae-gyu sebenarnya demi kepentingan orang banyak. Momen makan siang yang seharusnya hangat berubah menjadi kepanikan ketika wajah Jae-gyu tiba-tiba dipenuhi bintik-bintik merah yang sangat parah. Ternyata, sup ayam herbal yang dipesan atas keinginan Yunbo memicu reaksi alergi hebat pada tubuh Jae-gyu. Namun pria itu tetap memakannya demi menghargai pilihan sang guru yang sedang merindukan masakan ayahnya. Yunbo merasa sangat bersalah sekaligus tersentuh melihat pengorbanan Jae-gyu yang rela menahan sakit demi dirinya. Saat Yunbo mencoba mengoleskan salep ke wajahnya, Jae-gyu justru menjadi sangat gugup hingga secara refleks mengangkat kursi yang diduduki Yunbo karena tidak kuat menahan debar jantungnya akibat sentuhan lembut sang guru cantik tersebut. Begitu mengetahui Hang Yul dan Sejin melarikan diri ke Seoul, Jae-gyu dan Yunbo bergegas melakukan pengejaran. Namun, perjalanan kembali ke kota metropolitan tersebut membangkitkan trauma mendalam bagi Yunbo. Di sanalah rahasia kelam masa lalunya terungkap. Ia ternyata pernah menjadi korban fitnah keji hingga dituduh berselingkuh dengan seorang wali murid. Fitnah tersebut menghancurkan reputasinya seketika. Bahkan ia harus menahan malu luar biasa ketika ditampar oleh istri wali murid tersebut tepat di hadapan murid-muridnya di dalam kelas. Luka emosional itulah yang akhirnya memaksa Yunbo meninggalkan Seoul dan mengasingkan diri ke desa, demi melarikan diri dari rumor jahat yang terus menghantui karir dan hidupnya. Di stasiun kereta bawah tanah Seoul, Jae-gyu menunjukkan aksi heroik yang luar biasa demi tidak kehilangan jejak Yunbo. Dengan kekuatan fisik seperti kuda yang tanpa lelah, ia berlari kencang menelusuri lorong stasiun. Bahkan, saat kerumunan demonstran duduk menutupi jalan masuk, Jae-gyu tanpa ragu melakukan lompatan nekat demi mencapai pintu kereta. Kecepatan dan ketangkasannya yang luar biasa membuat semua orang terkesima, membuktikan betapa ia sangat peduli pada keselamatan sang guru dan murid-muridnya. Aksinya yang dramatis ini akhirnya membuahkan hasil karena ia berhasil melompat masuk ke dalam gerbong tepat sebelum pintu tertutup, menyelamatkan Yunbo yang hampir jatuh tersungkur akibat guncangan kereta. Saat Jae-gyu dengan sigap menangkap tubuh Yunbo yang hampir jatuh tersungkur di dalam gerbong kereta, sebuah kilatan ingatan mendadak muncul di benak sang guru. Sentuhan tangan Jae-gyu yang kuat namun pelindung terasa sangat familiar, memicu kesadaran mengejutkan bahwa momen penyelamatan heroik ini bukanlah pertemuan pertama mereka yang sebenarnya. Yunbo akhirnya teringat bahwa Jae-gyu adalah sosok yang pernah melindunginya di masa lalu, jauh sebelum mereka bertemu kembali di desa tersebut. Ternyata, benang merah takdir telah mengikat kehidupan mereka sejak lama melalui sebuah peristiwa rahasia.
Penemuan ini mengubah seluruh pandangan Yun Bom terhadap sang preman, menyisakan tanda tanya besar tentang hubungan mereka yang sesungguhnya.